أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih dikaruniai kesehatan oleh Allah, dikaruniai nikmat iman sehingga kita bisa salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk sebentar mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita sampai pada hadis 113, yaitu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Dan tentunya nasihat ini untuk kita semuanya. Yang pertama adalah diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang dia ini meskipun dari keturunan budak dan mempunyai cacat fisik, namun kalau pemimpin itu memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah atau melaksanakan syariat Allah, maka bagaimanapun keadaan pemimpin tetap kita taati. Jadi yang diperintahkan adalah mentaati ulil amri atau waliul amr yang menetapi syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa idza sana'ta maraqatan fa aksir ma'aha, yaitu hidup bertetangga. Kalau kamu membuat masakan atau makanan yang berkuah, maka perbanyak kuahnya, artinya perbanyak jumlahnya. Supaya apa? Summandur ahlul bait minal jiranik. Kemudian perhatikan tetanggamu dan fasna'u minhu bima'ruf, maka bagilah makanan tadi dengan cara yang baik kepada tetanggamu. Yang ketiga adalah wasallu sholata liwaktiha, sholatlah tepat pada waktunya atau sholatlah pada waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang kemarin, yaitu hadis 113. Sekarang hadis 114. Haddatsana al-Humaidi, menceritakan pada kami Humaidi, qala, dia berkata, haddatsana Abu Abdus Samad al-Amash al-Ammi. Dia berkata, menceritakan pada kami Abu Imran dari Abdullah bin Samit radhiyallahu an Abi Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu an, qala,
dia berkata, qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'a maraqati wa ta'ahad jiranika. Apabila kamu memasak masakan yang berkuah, marak ya, marokoh, marak, masakan yang berkuah ya, soto, bisa gulai, sop atau apapun lah. Maka kata Rasulullah, perbanyak kuahnya, perbanyak jumlahnya, bukan hanya ditambahi air, bukan, tapi perbanyak jumlahnya. Kemudian bagikanlah marak tadi, makanan tadi itu kepada tetanggamu. Ya, diulang lagi hadis ini para jemaah, karena saking pentingnya ya, sudah 2 hadis yang memerintahkan kepada kita untuk membagi makanan kepada tetangga kita. Jadi tidak mesti kita yang bikin, bisa pesan catering, bisa ya, pesanan kepada yang lain. Nah, tetapi kalau kita bisa membuat, alangkah lebih baiknya, bisa penghematan biaya dan jumlahnya bisa lebih banyak. Kemudian awiksim fi jiranik, atau Rasulullah mengatakan bagikanlah kepada tetanggamu. Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis 115, babnya ke bab 63, bab ke 63, bab khairul jiran, baik apa itu, tetangga yang baik atau sebaik-baik tetangga. Hadis 115, menceritakan pada kami Abdullah bin Yazid, dia berkata, menceritakan pada kami Haywah, dia berkata, menghabarkan pada kami Syurahbil bin Syarik, annahu sami'a Aba Abdurrahman, bahwasannya dia telah mendengar dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli yuhaddis, yang mengatakan dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr bin As, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibih, sebaik-baik sahabat bagi Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang terbaik kepada sahabatnya, ya, mereka yang berbuat baik kepada sahabatnya. Wa khairul jiran indallah, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah atau dalam pandangan Allah, siapa itu? Khairuhum li jarih, yaitu orang yang terbaik di antara mereka kepada tetangganya. Jadi ukuran teman atau sahabat yang baik itu yang dia selalu berbuat baik kepada temannya atau sahabatnya. Itu dalam pandangan Allah seperti itu. Jadi pandangan Allah atau versi Allah itulah yang terbaik para jamaah. Kadang orang menilai kebaikan seseorang itu berbeda-beda, namun hakikat kebaikan adalah apa yang dinilai oleh Allah. Kalau menurut Allah itu baik, pasti baik. Ya, kalau orang itu menurut Allah baik, orang itu pasti baik. Kalau menurut Allah itu jelek, pasti orang itu jelek. Maka kalau dibalik, ya, tetangga yang jelek dalam pandangan Allah adalah tetangga yang selalu berbuat jelek kepada tetangganya. Kadang orang itu juga imbang, Pak.
Dia selalu berbuat jelek, kadang juga berbuat baik, kadang berbuat jelek, kadang berbuat baik. Ada tetangga itu yang suka bagi-bagi loman, tapi mulutnya tidak berhenti ngerasani, mencela, menghina. Ada lagi yang suka mencela, dipaidu, didik dipaidu. Tidak ada yang benar. Tangga kanan rumah ya dicela, kiri rumah dicela, pokoknya ada saja kurangnya itu. Sampai Pak RT ini dirasani, RW ini juga disalahkan, apalagi urusan kayak begini sekarang ini ya, pandemi lah, sing tambah 17 Agustus ini kan banyak kegiatan biasanya ya. RT RW lagi sibuk-sibuknya, sudah tidak bantu, mencela. Ada yang model begitu. Nah, ini tetangga yang buruk ya. Tetangga yang baik dalam pandangan Allah adalah mempunyai sikap yang baik kepada tetangganya. Kemudian bab jar soleh ya, ukuran tetangga yang soleh. Kalau tadi khair, sekarang meningkat menjadi soleh. Menceritakan pada kami Muhammad bin Kasir, dia berkata, menghabarkan pada kami Sufyan dari Habib bin Abi Sabit, dia berkata, menceritakan padaku Humail dari Nafi bin Abdul Haris dari Nabi SAW, beliau bersabda, min sa'adatil mar'il muslim al maskanu wasi'u, termasuk kebahagiaan, tanda seorang muslim itu sa'adah, bahagia, tenang hidupnya adalah kalau dia mempunyai maskan wasi', rumah tempat tinggal yang luas ya, tempat tinggal yang luas. Ini tanda kebahagiaan seorang muslim. Yang kedua, wal jarus salih, mempunyai tetangga orang saleh. Wal markabu hani, dan mempunyai kendaraan yang nyaman dikendarai, tidak mogoan. Bukan perkara tahun, Pak ya. Walaupun kuno, tapi kalau lancar, enak dikendarai, tidak mogoan, tenang hati. Tapi kalau kendaraan itu meskipun tahunnya masih muda, di tol mogok, ya ada lampu merah sedikit, udah mogok, harus dorong, waduh susah. Itu namanya kendaraan ganyang hati, ya segera aja dipensiunkan atau diganti ya, dijual. Jadi ada 3 hal tanda, di antara tanda, tentu masih banyak tanda yang lain. Di antara tanda hidupnya seorang muslim itu tenang, bahagia. Bahagia itu kan sumbernya dari tenang. Tidak mungkin orang bahagia itu kalau dia nggak tenang. Jadi tenang dulu baru bahagia, Pak. Ya, apa itu? Kalau rumahnya luas, rumahnya luas, anaknya salusin tidak apa-apa, pokoknya rumahnya luas. Ya, ini sudah anaknya banyak, rumahnya RSSSSS, rumah sangat sempit sekali, selonjor saja susah. Nah, kalau seperti itu, ya gimana ngaturnya? Oh, dalam Islam itu anak kalau sudah mumayyiz, sudah faham, mengerti ini baik, ini buruk, ya, ini benar, ini salah. Kalau dia sudah mumayyiz, disuruh misah tempat tidurnya, tidak boleh satu kasur dengan bapak ibunya, suruh misah kamarnya, atau paling tidak bisa tempat tidurnya. Terus kalau anak itu apalagi sudah dewasa, ya disuruh misah kamarnya antara laki
dan anak perempuan, disuruh misah. Lah kalau anaknya banyak terus gimana? Makanya maskanat wasi, tempat tinggal yang luas itu menjadi dambaan seorang muslim supaya bisa mengatur kehidupan yang islami, yang tenang di dalam rumahnya. Nah, bagaimana kalau memang keadaannya itu tadi, ya rumahnya, lahannya atau tempatnya terbatas, ya biasa kita di perkotaan seperti itu, Pak. Ya, bagaimana ngaturnya saja? Ya, apa di tingkat ke bawah, ke atas ya, tingkat ke bawah enggak ada. Tingkat ke atas, kalau orang Jepang tingkat ke bawah, tingkat ke atas. Atau apa? Misalnya anaknya yang sudah dewasa tadi dipondokkan. Bukan tempat pembuangan pondok itu, juga plus sebagai solusi ya, tempat pendidikan untuk supaya anak kita faham din. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi intinya rumah yang luas itu merupakan ciri kebahagiaan seorang muslim. Jadi bukan hatinya saja Pak yang luas, tapi tempat tinggalnya yang luas. Ini Rasulullah memberikan redaksi seperti itu, ya, kata-katanya seperti itu, maskan wasi, tempat tinggal yang luas, bukan villa Pak ya. Maskan itu rumah yang ditempati, bukan rumah kos-kosan, apartemen. Walaupun milik kita misalnya apartemen, kan kita nggak tempat di situ. Kos-kosan bukan kita nggak tempat di situ. Villa jarang-jarang setahun sekali. Yang nginep di situ tiap hari ya Pak Bonnya. Itulah rezeki Pak. Kadang orang itu apa, nggak ada uang, nggak ada apa, tapi bisa nempati villa setiap hari. Jadi Pak Bon di situ yang menikmati semua. Juragani setahun pisan dorong karuan. Nah, itu bukan maskan, bukan maskan. Walaupun milik seseorang, yang miliknya yang ditempati, walaupun rumahnya jumlahnya puluhan, kalau yang ditempati itu tidak luas, nah ini bukan salah satu indikator kebahagiaan. Jadi rumah yang luas. Kemudian adalah jar soleh, tetangga yang soleh. Penting Pak. Kalau tetangga itu golongan orang mujrim, aduh, makanya kita disuruh hijrah itu. Jadi kalau kampung itu isinya orang rusak, jangan malah bangga. Saya di sini bertahun-tahun tidak ketularan. Oh, salah mikir kita itu. Kita itu disuruh hijrah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Bahkan sebelum mencari rumah, al-jar qabla dar, cari tetangga dulu, perhatikan tetanggamu, orang saleh atau orang ahli maksiat. Kalau orang saleh boleh kau tinggal di situ, tapi kalau tetangga itu orang buruk, mungkin kita bisa membentengi diri. Nah, kita rajin sholat, rajin apa itu zikir, rajin ta'lim dan lain sebagainya. Lah anak kita, cucu kita besok, apa ndak kalau gaul dengan masyarakat seperti itu pulangnya ndak miso? Nggak ada kok Pak, anaknya ustadz, anaknya ya orang yang paham agama, ya rajin ke masjid, anaknya doyan miso. Lu apa mau ngajari ngono ta? Ndak tahu. Ini karena gaul dengan tetangga yang bejat tadi itu. Iya. Jadi lesannya nggak bisa direm, bapaknya bisa, cucunya, anaknya gimana? Jadi lingkungan yang buruk itu, keburukan itu para jamaah cepat nular. Terutama ini loh, lesan, meso itu loh. Ya Allah, itu penyakit betul itu. Nah, inilah para jamaah. Belum lagi karakter dan lain sebagainya, karakter-karakter buruk, ya, berbohong, suka ngentitan dan lain sebagainya. Itu kalau tetangganya seperti itu, kalau kita bisa mendakwahi, alhamdulillah.
Tapi kalau mayoritas seperti itu, misalnya disebut kampung maling, lah masa enak kita tinggal di seperti apamu manggon endi? Itu loh kampung itu loh, wah, kampung maling itu terkenal kan jadi buruk. Nah, makanya ada syariat hijrah dari tempat yang buruk kepada yang baik. Nah, tetangga yang soleh ini penting menjadi kenyamanan kita hidup tinggal di rumah yang luas tadi itu. Rumahnya luas tapi kalau tetangganya jahat, gimana? Terancam kita, tidak aman, was-was, ditinggal was-was, apalagi meninggalkan keluarga kita kerja, was-was kalau tetangganya jahat. Nah, kalau tetangganya soleh, Insya Allah kita ada yang keliru diingatkan, ada yang kurang butuh bantuan kita dibantu tanpa minta. Itu kalau orang-orang soleh di sekitar. Maka sekarang ini banyak bermunculan perumahan-perumahan Islami, ya. Di situ ada masjid dibangun lebih dulu sebelum rumahnya, ya, kemudian dipilih di antara yang beli itu kalau bisa adalah aktivis-aktivis muslim yang aktif jamaah di masjid, yang aktif dalam gerakan Islam, ya, yang aktif majelis taklim, dipilih tinggal di situ. Nanti membuat bi'ah lingkungan yang islami. Nah, seperti itu, membuat kampung baru. Nah, ini para jamaah pentingnya tetangga yang soleh. Kalau tetangga kita jahat, kita bisa berbuat baik, tetapi kadang naudzubillah timbul ujub. Sak kampung jari ini Islam, ono sing subuhan, aku dewe iki sing metu. Nah, jadi ujub. Kan jadi hilang Pak amal kita. Ya, kalau tidak ujub pun ya Allah, kita gimana ya? Perbuatan buruk tadi saya katakan cepat nular. Maka kalau bisa merubah, mendakwai supaya jadi baik atau saleh, silakan saja. Tapi kalau tidak, saya anjurkan untuk segera untuk hijrah para jamaah. Ya, cuma masalahnya hijrah kemana kalau di Surabaya ini? Podo hai roto-roto. Jadi heterogen, oleh Allah dicampur. Ada yang baik, ada yang buruk. Di Surabaya tidak bisa, kota-kota metropolis. Tapi kalau bisa di daerah, nah, bisa mungkin fahamnya mungkin, ya, pendidikannya juga, penghasilannya, status sosial dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu kendaraan yang apa ini hani, yang nyaman dikendarai sesuai kebutuhan, ya Pak ya, sesuai kebutuhan. Jangan kita seorang atau dua orang, suami istri atau anak, tapi kendaraannya ada puluhan, motornya puluhan, mobilnya puluhan. Buat apa? Koleksi Ustaz. Ya, ini untuk rider pekan pertama, nanti pekan kedua ganti motor lagi. Karena saking kayanya, saya punya ya kenalan, ya, bapaknya seneng yang keliling-keliling itu Pak, pakai motor. Dakwah biker, dakwah dengan biker, tidak ada salahnya, boleh saja. Nah, bapak anak senang hobinya seperti itu, ngumpul-ngumpul dengan teman-teman yang suka refreshing sambil dakwah pakai motor. Nah, rumahnya kayak istana, mobilnya ada 5, bagus-bagus. Harganya ya MM-an gitu. Meninggal dunia tidak ada 1 bulan. Istrinya dulu meninggal. Selang 4 hari suaminya. Kemudian anak yang kedua. Kemudian anak yang pertama. Sisanya 1 anak yang masih usia SD atau SMP. Semua keluarganya habis. Rumah ditinggal, mobil ditinggal, kendaraan ditinggal, tanahnya hektar-hektaran. Di Surabaya ini Pak, ada sebagian yang sudah diwakafkan ke pondok pesantren kami, ya,
orangnya dermawan. Jadi punya banyak harta, dermawan juga. Itu pun yang masih nyisa, ditinggal mati itu masih banyak, itu tadi saya sebutkan. Dan itu menjadi hisab, Pak, menjadi perhitungan di sisi Allah Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perkara kendaraan ini sesuai keperluan, kebutuhan, dan nyaman. Jangan kita hobi ngoleksi-ngoleksi seperti itu. Kata orang Jawa, ragate akeh gitu. Mending uang kita pakai amal yang lain. Dulu ada pejabat meninggal ya, mobilnya ratusan, mobil mewah-mewah. Ya kan kita tahu sendiri itu. Ya, nggak jadi amal. Lebih baik harta itu jadi amal. Nah, kalau kendaraan, pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Seperti Rasulullah menaiki unta merah. Kalau sekarang mungkin disebut itu loh, mobil yang mahal, Ferrari merah itu, Rolls Royce gitu. Itu kendaraannya Rasulullah. Ya, kendaraannya Rasul itu mewah. Kenapa? Karena diperlukan, dibutuhkan. Untuk apa? Untuk dakwah, untuk jihad. Begitu pula harusnya para kiai, ustadz, aktivis dakwah itu kendaraannya bagus-bagus, mewah. Tapi ya apa, rata-rata ustadz kiai itu ya sebegitulah keadaannya, saonoe digawe ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kendaraan ini penting ya, karena alat transportasi untuk memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain untuk satu keperluan. Nah itu kalau sering bermasalah maka bisa membuyarkan acara yang sudah kita susun, bisa menyusahkan kita di tengah jalan dan seterusnya. Nah ternyata menurut Rasulullah di antara indikator orang itu bahagia kalau kendaraannya ini ready, siap, enak dikendarai. Ya begitu para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.